Astagfirullahaladzim, gue mau speak up gak nih ya? Gue sebenarnya geram banget nih. Ya katanya di setting sama manajemennya. Manajemen dari mana? Ya kan? Manajemen dari mana nih? Dari Hong Kong. Mami itu yang pertama kali menawarkan saya project. Mami minta potongan buat manajemen. Dalam manajemen apaan sih? Ya Allah, dalam hati. Ya kan dalam hati gue manajemen apaan sih? Iya buat si ini nih, buat si bayarin. Lah, Mami, itu kan asisten Mami. Ya, Mami kalau mau potong budget Mami, potong aja. Ya kan, ngapain budget saya juga minta dipotong. Makanya tuh saya kecewa banget. Kenapa masalah ke Thailand itu aja diungkit. Tuh. So, lagian juga gue ke Thailand, ya. Ke Thailand juga makan sendiri. Hasil just tip. Tuh. Ya karena gue gak ada pemasukan. Gue kirain gue diajak, di cover lah, makan semuanya ini oke di cover. Ya kan ternyata enggak pas nyampe sana. Karena kalau untuk menyatakan cintanya sih enggak ya, cuma dari raut tingkah lakunya yang tadi saya bilang cerita itu, ya itu udah, ya saya nggak tahu ya cemburunya tuh karena apa gitu, saya nggak tahu, ya kan. Bisa nggak sih ngomong tuh apa adanya aja. Semakin kita ngomong apa adanya, orang tuh respect sama kita. Ya, kalau kehidupan kita miskin ya miskin aja, jangan pura-pura kaya. Dan emang lu bener di Thailand begini. Dalam hati kata, astagfirullahaladzim, ini udah orang tua mau ngapain sih? Ngefitnah yang enggak. Ngajakin ke Thailand, ya, yang ngajakin ke Thailand itu bukan saya pribadi. Demi Allah bukan saya pribadi, justru saya sudah stop. Gue kirain lu kesini ya mau ngebahas tape uli gue. Ngapa ngebahas dia lagi sih? Males banget gue ngebahasnya, sumpah beneran. Ya dari kemarin-kemarin juga netizen juga banyak kan yang pada nanyain masalah hal itu kan. Cuma gue nggak tanggepin. Cuma menurut gue buat apaan, lebih baik gue usaha tape uli ya kan. Nah berhubungan kalian semuanya pada kesini, yang ngebahas yang dia di podcast si Kamelani ya itu ya, yang masalah pacar settingan itu ya. Sebenarnya sih, ini saya jujur apa bohong nih? Kan di sana udah jujur. Jujur ya, oke. Dari pihak saya sebenarnya begini, sebenarnya sih udah lama juga saya pengen speak up seperti ini, cuma mungkin ini udah saatnya kali ya. Maafin kalau misalkan saya kalau dibilang pantas atau gimana. Ini sih bukan, menurut aku bukan pantas lagi ya, karena teman-teman media mau speak up tentang saya, ya udahlah saya buka di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, si Mami itu mengatakan bahwa pacar settingan itu untuk mengisukan kasus anaknya itu kan. Benar adanya, ya kan, benar adanya. Terus udah gitu dia juga yang kedua katanya disetting sama manajemennya. Manajemen dari mana, ya kan? Manajemen dari mana nih? Dari Hong Kong. Mungkin pada saat itu memang kita tuh belum, tidak ada manajemen. Mami juga nggak ada manajemen, saya juga nggak ada manajemen. Makanya saya kaget, Mami bilang katanya disetting sampai manajemen. Oke. Awal mulanya sih seperti ini ya. Awal mulanya seperti ini. Sebenarnya niat saya itu baik banget ya. Ini dalam versi saya. Ini dalam versi saya sebenarnya sih waktu pas kejadian anaknya Rame itu yang pertama kali ya, yang pertama kali perceraian itu kan. Dia itu bilang ke saya seperti ini. Ini sih saya ngomong apa adanya, nggak direkayasa apapun. Dia ngomong seperti ini. Dia kan sering live tuh waktu itu di TikTok, ya kan? Dia tuh sering live di TikTok. Terus udah gitu juga kan dulu kan dia banyak banget yang hujat. Ngujat begini. Terus kata saya kayak gini, Mami, namanya netizen enggak usah didengerin, ya. Udah cukup Mami bacain aja. Kalau misalkan Mami enggak mau ngebacain komen-komen netizen, ya udah matiin aja kolom komentarnya. Ya kan? Bagaimanapun Mami itu sebagai orang tua, ya kan? Kalau bisa ngebalasnya itu dengan kebaikan. Ya kan? Walaupun netizen menyerang Mami, tapi alangkah baiknya Mami nice aja di depan mereka. Terserah, bebas. Dia mau seperti apa, yang penting kita ngebalasnya dengan kebaikan. Kalau kita api dibalas dengan api lagi, yang ada malah merembet kemana-mana. Dia sempat sedih tuh sama saya, ya kan, sempat sedih sama saya. Saya tenangin hatinya, bla 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 bla, begini-begini. Dan pada akhirnya kebetulan banget tuh sholat asar, ya kan, ajan asar. Akhirnya saya sholat asar dulu,
Ya kan, saya sholat asar dulu, saya minta petunjuk tuh sama Allah. Ya Allah, gimana caranya biar keluarga ini tuh selesai, cepet selesai. Nah kayak gitu kan, terus udah gitu, akhirnya saya ngomong tuh, alhamdulillah tuh dikasih petunjuk sama Allah langsung. Ya, aku ngomong sama mami, ngomong pelan-pelan. Kan sebelumnya kan mami tuh ngejak konten mulu sama saya, ngajakin konten mulu mesra-mesra. Aduh, kata saya tujuan saya udah paham banget nih, udah tahu nih, ya kan. Dia ngajak konten mulu tuh India India, saya tuh nggak mau sebenarnya, cuma karena saya nggak enak aja sama mami, kasihan ya, akhirnya saya turutin, ya kan. Dan terus akhirnya pas saya lanjut lagi ceritanya, terus pas saya selesai sholat asar, saya ngomong begini ke mami, mami bersedia nggak, ya kan, daripada mami buat konten seperti ini, ya, yang cuma buat apa, India-Indiaan begitu, kurang pro mami, ya kan. Mami mau nggak kasus ini tenggelam? Mami mau nggak besok yang wartawan yang akan ngejar-ngejar mami, bukan bukan wartawan yang akan ngejar-ngejar berita anak mami? Mami sanggup nggak? Aku bilang begitu kan. Mami nanggung nggak nih resikonya? Aku punya solusi nih, Mi, yang tepat untuk Mami. Saya bilang gitu kan. Tapi semuanya itu ada resikonya, ya kan? Mami mau nggak tanggung jawab saya nanti kalau misalnya saya kenapa-kenapa? Oke, gimana caranya begini-begini? Oke, udah deal ya. Oke, nggak apa-apa ya, Mi. Saya bilang gitu kan. Daripada Mami ngejak konten India-Indiaan kurang pro buat aku. Mami mau jebret kan, Mami mau gong kan, Mami mau dikejar-kejar wartawan kan, Mami mau tenggelamkan kan masalah kasus itu, ya kan? Nih seperti ini Mi. Oke, begini, saya ngajak PT begini, besoknya langsung boom. Nah seperti itu. Dan tujuan saya sebenarnya ya, tidak ada tidak ada buat untuk pansos, manfaatin Mami. Ya sorry, mohon maaf, saya tidak ada kepikiran sama seperti itu. Niat saya ikhlas, ridho karena Allah Ta'ala, mau ngebantu aja keluarga Bang Virgon atau keluarga Mami lah, kayak gitu kan ya. Karena buat aku dulu kan, aku kan deket banget sama Mami ya, karena Mami tuh buat aku tuh kayak Mami angkat lah, kayak gitu. Kasihan gitu kan, setiap hari nangis masalah masalah cerita masalah kasus anaknya, kayak gitu kan. Nah itu awal mulanya seperti itu Mas, ya kan. Jadi nggak ada sangkut paut sama manajemen apa kayak gitu. Lagian menurut aku ya Mami, apa salahnya sih ngucap terima kasih? Saya sih sebenarnya nggak berha- nggak ada harapan untuk Mami minta maaf, minta minta terima kasih juga sama aku ya. Cuma ngomong jujur apa adanya sih Mi, ya kan. Mami udah ngomong nice nih, bener nih di podcastnya Melanie Ricardo. Cuma kan ya kita saling lah Mi, ya kan. Jangan jangan nanti ujung-ujungnya aku yang diojok-ojokan sama netizen, si Jordan mah mau kondo lah, si Jordan mah numpang pamor begini doang lah. Padahal nih ya, padahal sesungguhnya Mami itu yang pertama kali menawarkan saya project. Ya, memang awalnya saya duluan yang ngechat Mami, karena dulu kan dia deket tuh sama Barbie Kumalasari, ya kan? Mi, aku nanya, Mami, mamanya siapa? Barbie Kumalasari? Bukan, aku tuh mamanya Virgon. Pada saat itu saya itu nggak tahu, ya kan? Karena kan Mami itu lagi rame banget waktu itu. Makanya, nah terus ya udah sebatas itu saya udah chat, udah nggak pernah lagi. Besokannya pas saya lagi di nongkrong di kafe di Kemang, terus dia bilang, Jordan, saya ada project nih, Jordan bisa nyanyi nggak, ya kan. Saya mau duetin Jordan sama Barbie Kumalasari, ya kan. Ya udah, akhirnya saya ketemuan di daerah Jaksel, bla 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 bla. Akhirnya project itu batal. Ya saya nggak tahu nih pihak dari Mami sama Berkum kayak gimana, pokoknya ada cekcok, ya kan. Saya udah nggak mau ikut campur, akhirnya saya cut, ya kan. Saya mengundurkan diri, udah pokok itu karena project udah nggak jelas buat apa diterusin lagi. Makanya saya out dari kehidupannya mereka. Dan terus ya singkat cerita, akhirnya kita nyambung begini, dan
jadilah seperti itu, ngejak konten bla 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 seperti itu. Ya kan, untuk masalah sebenarnya juga ya, saya sebenarnya nggak mau ngebahas ini lagi. Sebenarnya saya nggak marah sama mami, cuma cuma orangnya baik, nice ya. Cuma yang saya nggak habis pikir, kalau ngomong di depan media, ya ngomong tuh apa adanya, nggak usah dilebih-lebihin. Kayak waktu itu tuh, kayak waktu dulu pas kita pisah, dia bilang mengatakan seperti ini, ya kan? Saya ada teman media nanya seperti ini, kecewa nggak sama si Joran? Ya saya kecewa lah. Saya udah habis-habisan ngajakin si Jordan liburan ke Thailand. Lah, ini saya balikin lagi ya. Yang ngajakin ke Thailand, ya, yang ngajakin ke Thailand itu bukan saya pribadi. Demi Allah bukan saya pribadi. Justru saya sudah stop. Mami, daripada Mami memaksakan keadaan, ya, ekonomi Mami juga lagi sulit. Nggak usahlah memaksain untuk ke Thailand. Ya kan? Ponakannya ada saksinya. Saya sudah mengatakan, Cak, sorry ya, ini bukan atas kemauan gua untuk pergi ke Thailand, ya. Ini atas kemauan Mami. Oke, Bang, iya. Gua tahu bla 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 bla. Nah, makanya tuh saya kecewa banget. Kenapa masalah ke Thailand itu aja diungkit. Terus yang saya paling keselnya lagi, ya, pas dia diundang ke pagi-pagi ambiar, ya, dia ngebahas masalah bagasi. Mau ngapain masalah bagasi, masalah sepele, ya kan? Diungkit-ungkit kayak gitu. So, lagian juga gue ke Thailand, ya. Ke Thailand juga makan sendiri. Hasil just tip tuh. Ya karena gue gak ada pemasukan. Gue kirain gue diajak di cover lah, makan semuanya ini oke di cover. Ya kan ternyata enggak pas nyampe sana. Gua ke Thailand beli oleh-oleh, ya kan, otomatis kalau misalkan kita jalan-jalan ke kemanapun pasti bawa oleh-oleh untuk orang rumah, ya kan. Alhamdulillah gue lewat Jasip gue bisa bawain orang rumah oleh-oleh. Ya kirain, kalau menurut saya kayak kirain mungkin, oh ya udahlah, mungkin emang ini udah kemauan dia, ya siapa tahu gue di cover lah dari makan lah, dari oke lah, nggak usah oleh-oleh lah, makan aja deh. Ya udah, mungkin sehari 2 hari oke dia yang cover makan, tapi selebihnya begini saya yang ngebiayain sendiri. Ya saya enggak sesuai sama ekspektasi saya, ya kan. Kalau misalkan terjadi seperti itu ya saya nggak makan mau, ya kan. Saya sebenarnya udah feeling, ya udah nggak enak aja lah kayak gitu. Makanya saya udah nggak mau lah. Makanya sampai detik ini ya banyak banget netizen yang bilang, Bang Jordan kok kenapa sih sekarang udah nggak pernah berkomunikasi lagi sama Mami, kok sekarang udah nggak pernah ketemu. Buat saya buat apaan, ya kan. Memang orangnya baik, cuma cuma kalau udah sakit hati, udah kecewa, ya udahlah, lebih baik saya dengan kesibukan saya, ya kan, jual tape uli gitu, daripada saya ketemu-ketemu begitu. Buat apaan? Buat saya ya udahlah, mungkin silaturahminya di dalam hati aja lah. Saya sebenarnya nggak marah, cuma ada part yang bikin saya kecewa, bikin saya kesel. Ini dalam versi saya ya. Kalau misalkan dia nerimanya ya syukur, enggak ya sudah, ya kan. Saya juga udah bilang beribu-ribu maaf ke keluarganya Mami Eva Manurung yang itu di Cibubur. Pada saat itu saya main kebetulan tuh ponakannya itu tuh teman saya juga. Nah, akhirnya ada mamanya ponakan saya itu sama adiknya Mami Eva, tuh ada 2 tuh adiknya. Saya bilang begini, Tante, sorry nih, mohon maaf sebelumnya ya untuk kejadian yang kemarin bikin keluarga Tante heboh, ya kan, bikin heboh se-Indonesia juga. Sorry, mohon maaf Tante ya. Semuanya itu hanya settingan semata kayak gitu kan ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya pribadi bikin bikin kegaduhan, tapi semuanya itu saya sudah izin sama yang namanya kakaknya kakaknya Tante Eva Manurung. Kalau misalkan saya nggak diizinin, saya juga tidak akan gila seperti itu, ya kan. Jadi sorry, mohon maaf Tante kalau misalkan saya kurang berkenan di keluarganya ini. Terus jawaban Tante, iya Jordan, Tante maafin. Ada tuh, si mamanya Ica,
itu enak banget dia ya, gue juga ngerti kok, udah paham dah, tapi yang satunya lagi ini mesti harus dijelaskan jadi biar enak begini. Iya bla 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 bla, pokoknya dia memaafkan, ya sorry banget tante ya bikin heboh kemarin. Terus dia bilang mengatakan seperti ini ke saya kaget gitu kan. Ini sorry bukannya saya gimana ya, jadi biar lebih jelas aja lah, biar saya nggak dikatain mau kondo lah, biar saya nggak dikatain pansos lah, ya kan. Bukannya saya sombong ya, saya berdiri sendiri aja juga bisa, mampu. Alhamdulillah saya jualan tape uli rame, ya kan. PT-PT saya juga rame, ya kan. Nah kayak gitu. Dan terus saya sambung lagi, si tante itu bilang kayak gini, saya kaget sebenarnya, Jordan bisa nggak kakak aku itu ya nasehatin. Dia bilang gitu, hah tante nggak salah minta nasehatin sama aku bilang gitu kan ya. Aduh gimana ya tante bisa sendirilah, tahu sendirilah wataknya seperti apa gitu. Iya sih emang begini dia bilang gitu kan ya. Sebenarnya saya nggak mau ngebuka gitu loh, banyak banget sebenarnya yang bikin yang rahasia yang saya nggak mau ungkapkan, ya kan. Cuma nanti saya takut salah omong lagi, ntar netizen nyerang saya lagi. Udah pokoknya ini mah saya spill aja ya kan, karena berhubungan Mami ada di podcast Kamelani ya kan, terus teman-teman media juga pada nanya, netizen juga pada nanya, ya udah akhirnya saya jawab dan saya spill sedikit. Nah seperti ini. Kayak Tapi, gitu. Kak Jordan, Mm-mm. ini kan sudah jelas kalau ini settingan. Iya. Apakah memang dari awal itu ada budget atau biaya nggak sih yang kamu dapatkan, benefit apa nih nantinya Mm-mm. yang kamu dapatkan? Kan pastinya kan kalau Eh, orang yang melakukan settingan pasti ada benefit kan? Benar. Karena kan imbasnya efeknya adalah kamu bisa nama baik kamu bisa Benar. jelek, ya kan? Tadi yang kamu bilang diolok-olok netizen. Mm-mm. Apakah benefit itu ada perjanjian atau seperti apa nih? Sebenarnya sih dalam perjanjian itu tuh tidak ada ya. Ini saya bukannya soal ahli agama ya. Niat saya nolong pure karena Allah Ta'ala, ya kan. Ikhlas karena Allah Ta'ala, karena buat aku Mami itu sebenarnya dulu kasihan karena diolok-olok gitu loh, mentalnya mungkin belum kuat gitu kan. Makanya sebenarnya saya juga udah pikir, Jordan lu emang ituan apa, nanti resikonya seperti ini loh, begini loh, lu nggak mau, lu kan lagi main FTV begini. Hati kecil saya mengatakan seperti itu, cuma karena saya ikhlas karena Allah Ta'ala, ya Allah bismillah deh ya. Ya udah akhirnya Mami saya bantu ya kan. Makanya saya tuh bener-bener ngebantu Mami tuh ya Allah, nggak ada minta sepeser apapun. Nanti Ya nggak ada keuntungan yang nggak kamu ada, dapat sekarang? nggak ada. Aku juga nggak minta uang ke Mami, ya kan. Aku juga nggak pernah minta beliin handphone. Kata netizen kan aku morotin ya apa yang mesti harus diporotin, ya kan. Kalian tahu sendiri juga kan, aku sih bukannya, ya kalian tahu sendiri dah ekonominya seperti apa. Makanya sih aku juga bukannya matrein dia, niat aku ikhlas karena Allah Ta'ala ngebantu keluarganya, ya udah menutupi kasus yang seperti itu aja niat saya. Karena Mami ngerengek ya kan, minta solusinya seperti apa. Kalau Mami nggak ngerengek juga saya nggak akan mau kayak gitu, bener nggak. Dan saya buat seperti itu juga atas perizinan dari Mami. Kalau saya nggak diizinin sama Mami nggak buka seperti itu, saya juga nggak akan mau, ya kan. Saya juga nggak akan mau. Nah kayak gitu. Makanya pas di acara yang tadi saya sebutin, gak apa-apa, di pagi-pagi ambiar, saya kan mengatakan Mami itu saya anggap sebagai orang tua saya. Bener nggak pas saya di situ? Nah itu sebenarnya yang terjadi. Kenapa? Sebenarnya tuh saya bingung. Mami itu pelin-pelan. Ini kenapa saya bilang pelin-pelan? Saya tuh bilang, saya sebenarnya saya sih nggak tahu ya apa apa itu, saya tuh terlalu peka banget ke depannya nih seperti ini nih. Makanya saya bilang mengatakan di pagi-pagi ambiar, oh yaudah deh, gua ngebahasnya masalah masalah ini aja. Nanti gua kalau misalkan gua kenapa-napa, ntar gua malah diomelin lagi apa gimana. Nah akhirnya pas udah selesai acara, Mami nanya begini, kenapa kamu ngomong begini, bilang gitu kan ya. Nih sekarang saya tegasin lagi, ya kan. Mami sanggup nggak ngejalanin kayak gini? Mami sanggup nggak nanti kalau misalnya aku kenapa-napa, Mami mau tanggung jawab nggak? Ya saya mah mau aja ngebantu, ya kan, mau aja ngebantu. Cuma
Mami mau nanggung resiko semuanya enggak? Saya bilang gitu kan. Iya, gue yang tanggung. Dia bilang gitu kan. Oke, kalau misalkan Mami tetap kekeh mau ngejalanin settingan ini, go. Tapi kalau misalkan nanti suatu saat saya kenapa-kenapa, saya nggak mau ikut campur. Ya, semuanya itu saya serahin ke Mami. Karena kepalanya ada di Mami. Saya cuma ngasih skenario, yang sutradara ngasih pemainnya, ngasih skenario, udah begini-begini. Ya udah saya tinggal menjalankan aja skenario itu. Seperti itu. Ada penyesalan nggak? Penyesalan sih sebenarnya kalau hati saya lagi mood ya. Kalau hati saya lagi mood tuh sebenarnya enggak aja. Tapi kalau misalnya hati saya lagi enggak mood, kadang aduh ya Allah nyesel. Kenapa nyeselnya? Kenapa nyeselnya? Sebenarnya kalau misalkan Mami enggak speak up di sosial media, di teman-teman media seperti ini. Kalau ngomongnya enak, jujur apa adanya itu sih enggak sejadi masalah. Misalkan begini, iya saya memang saya yang nggak bawa Jordan ke Thailand, bukannya Jordan yang mau. Nih, saya suka banget orang yang seperti itu. Saya sangat, walaupun Mami bikin saya kesel, tapi buat aku Mami best. Karena Mami apa? Mami jujur di depan media. Nah seperti itu Mbak. Makanya tuh saya kesel banget gitu. Keselnya begitu. Kenapa sih nggak mau jujur gitu loh? Ini bener nih, jujur nih, settingan ini bener nih. Cuma banyak nih. Saya lagi ada di acara ulang tahun nih, ya kan? Temennya pada ngomong begini, Jordan, emang lu bener di Thailand begini. Dalam hati kata, astagfirullahaladzim, ini udah orang tua mau ngapain sih? Ngepitnah yang enggak. Mengapain coba gua di Thailand begitu-begituan? Aduh, emang dong ngomong apaan sih? Begini. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Jadinya yang saya pengen baik hati saya, pengen nerima. Ya udahlah itu masa lalu. Bener nggak? Emang di Thailand ngapain aja? Ya di Thailand sebenarnya yang ngebantu Mami. Kan Mami kan just tip tuh waktu itu, yang ngebantu begitu. Terus dia cerita sama teman-temannya begini-begini. Ya tahu sendiri lah Mami gimana kan? Ya cuma aduh, kata saya ya Allah ya Tuhan, sabar ya Tapi emang Allah. kamu nggak pernah melakukan Demi Allah nggak pernah sama sekali. Nggak pernah fisika nyentuh gitu ya? nyentuh pahanya dia juga enggak. Terus udah gitu juga enggak, begini nyolek dia juga enggak lah. Karena saya anggap ya itu dia orang tua. Makanya kata saya ya Allah ya Tuhan, gimana hati saya tuh pengen melupakan. Ya kan? Pengen nerima gitu ya Allah. Ya Allah kenapa hati ini tuh berat banget untuk mengikhlaskan gitu. Ya kan? Karena ini saya udah adem nih. Ada lagi berita begini, ada netizen begini. Aduh, astagfirullahaladzim, gue mau speak up gak nih ya? Gue sebenarnya geram banget nih. Ya kan, cuma sabar deh. Yaudah, jangan ikhlasin. Nanti insya Allah kalau misalnya lu ikhlas, sabar, insya Allah Allah akan sayang sama lo. Ya udahlah. Kejadian apa sih di Thailand? Memang nggak ada kejadian apa? Nggak ada kejadian apa-apa. Busan gitu. Nggak ada sebenarnya. Gosipnya seperti apa? Maksudnya yang dikatakan temennya Mami itu kamu ngapain gitu? Aduh. Jangan nggak jadi fitnah bang. Iya, aduh, pokoknya gimana ya? Ntar saya bocor lagi cerita di sini. Ya nggak apa-apa kan ini kita bongkar semua. Ah, Nah, maksudnya ini emang benar nggak? Apa emang Mami Manurun yang mengatakan temennya kalau memang saat itu kamu ada tanda kutip? Apa nih yang dikatakan oleh sahabatnya? Ini sebenarnya sih ada beberapa yang temennya yang bilang kayak gitu kan ya. Saya juga sebenarnya Jordan, emang ini serius nih nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa kalau emang kamu mau bongkar. Tapi sebenarnya udahlah nggak usah lah ya, nggak usah ya. Tapi Mas Jordannya pernah kebawa perasaan nggak? Walaupun ini benar settingan. Kalau dibawa perasaan sih sebenarnya perasaan karena antara ibu dan anak aja ya. Ya kayak gitu kan ya. Karena kasihan menurut aku. Karena waktu itu aku deket aja sama Mami gitu kan. Mami kita sering hangout bareng kayak gitu kan. Cumanya nih, ada Bang Abi nggak sih waktu acara? Oh nggak ada ya? Oh ini waktu saya pas ada acara arisan, saya kan diajak nih, saya diajak sama Mami tuh arisan. Temanya tuh Halloween gitu. Nah terus dia bilang begitu. Terus ada teman saya ini cewek tuh
ketemuan di situ. Nggak taunya itu teman saya sama si mami itu satu arisan, satu arisan. Dan terus saya bilang, ini si cewek nyerobot saya mulu nih, entah apa terpengaruh sama alkohol kali ya, saya nggak tahu ya. Terus tiba-tiba mami, lah kok mami malah cemburu, kok mami malah malah sentimen banget. Akhirnya pulang, ya kita pulang sendiri-sendiri. Aku udah, mami gak usah kayak gitu lah, mami mau ngapain sih, kan mami bukan pacar aku. Oh, berarti mami yang terbawa perasaan. Ya saya nggak tahu deh, kalian bisa nilai sendiri deh, ya kan. Makanya mami itu teman aku, kan yang nyerobot duluan siapa, bukan aku kan. Nah kayak gitu, udahlah mami, ayo kita pulang yuk, mami udah malam nih, ayo aku anterin pulang. Aku bilang, gak usah, saya bisa pulang sendiri naik Grab. Jangan mami, ya kan, walaupun mami yang ngajak, aku punya rasa tanggung jawab, ya kan. Mami orang tua, aku takutnya nanti kenapa-kenapa aku yang disalahin. Tetap dia kekeh, bla 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 bla. Yaudah kamu sana pulang, dia bilang gitu. Mami gak usah marah lah, mau ngapain sih marah, saya bilang begitu kan. Ya kan kita nggak ada hubungan apa-apa, ngapain masih mami marah, saya bilang gitu kan. Yaudah akhirnya dia teguh sama pendiriannya, dia pulang sendiri naik Grab. Akhirnya yaudah mami sorry ya, saya pulang ya, mami nyuruh saya pulang, ya udah saya pulang. Yaudah akhirnya situ pulang. Yang bawa perasaan sebenarnya bukan saya, Mami, ya nggak tahu, kalian bisa nilai. tapi mami pernah menyatakan perasaannya nggak cinta? Sebenarnya kalau untuk menyatakan cintanya sih enggak ya, cuma dari raut tingkah lakunya yang tadi saya bilang cerita itu, ya itu udah, ya saya nggak tahu ya cemburunya tuh karena apa gitu, saya nggak tahu, ya kan, dia nggak tahu saya cemburunya karena apa, ya mungkin dia nggak suka kali saya digoda-goda sama perempuan seperti itu gitu kali. Tapi Mas Jordan punya pasangan juga nggak waktu lagi settingan pacaran? Waktu pasangan itu kebetulan belum ada, makanya saya memberanikan diri. Kalau misalnya saya udah ada pasangan, mah nggak mungkin lah saya disuruh kayak gitu, ya kan? Nggak mau saya juga kayak gitu kan. Cuma karena niat saya ikhlas ngebantu mami, ya udahlah. Akhirnya kan rame tuh, ya kan, rame kan masalah Eva Manurung Jordan Ali, bener nggak rame kan? Sempet sempet tenggelam juga kan kasus Bang Virgon kan waktu itu kan, ya adalah segelintingan sedikit, sampai Inara juga kan sampai wawancara masalah mengenai ini kayak gitu. Ya alhamdulillah sih, ya saya sih sangat bersyukur juga ya alhamdulillah, walaupun ini settingan, ya kan, tapi bermanfaat juga, ya kan. Kita ngambil positifnya aja deh, jangan yang negatif. Oke, dari kesimpulan ceritanya Mm-mm. Mas Jordan ini kan berarti kan Mas Jordan yang menawarkan diri untuk adanya settingan ini. Iya, Tapi kan di podcast Meladi ini Mm-mm. Mami tidak menceritakan Mm-mm. settingan ini Mm-mm. dibantu sama Mas Jordan. Iya, Jadi seolah-olah Mami ini bantu dari manajemen. dari manajemen. Makanya, Merasa dirugiin nggak? makanya gini ya, ya kan. Makanya kenapa saya bilang itu, makanya saya bilang kenapa selalu saya bilang gini, bisa nggak sih ngomong tuh apa adanya aja. Semakin kita ngomong apa adanya, orang tuh respect sama kita. Ya, kalau kehidupan kita miskin ya miskin aja, jangan pura-pura kaya. Nggak boleh kayak gitu. Makanya saya sempat, ya Allah, saya sih sebenarnya eh mami itu nggak usah ngucapin terima kasih juga sama saya nggak butuh juga, cuma cuma buat buat aku ya, karena manajemen, dari mana manajemennya gitu loh, ya kan. Ini juga kan kita settingan dari kita ngebentuk bersama-sama gitu kan ya. Kita juga ngebentuk ini juga demi kebaikan mami, demi keluarga mami. Walaupun saya dihujat abis-abisan sama netizen, saya dibilang mau kondol lah apalah. Nah, sebenarnya kena mental juga sama netizen. Cuma ya udahlah, ya Allah ikhlas, sabar. Nah kayak gitu. Jadinya ya bener kata, ya bener kata ya anaknya sendiri bilang, yang cowok ya kan, yang pas ngadain, yang ngucapin hari ibu, selamat hari ibu. Ini ada nih di VT-VT TikTok, dia mengatakan seperti ini, selamat hari ibu buat emak gua. Kalau dikasih pertanyaan sama media, jawabnya jangan apa tadi di mana? Hah? Jangan berlebih-lebihkan. Bukan, ngarang, jangan ngarang cerita, mentang-mentang pencipta lagu kali, suka ngarang cerita. Nah, kayak gitu. Anaknya sendiri kan yang bilang seperti itu. Ya, kayak gitu, makanya ya udahlah, ngomong jujur apa adanya, nggak usah ngarang-ngarang cerita kayak gitu kan. Sorry guys nih, misalkan kalau misalkan aku ada salah-salah kata, ya kan. Niat aku ngajak seperti itu juga baik, tidak ada unsur yang enggak, ya kan. Sekali lagi saya mengatakan settingan ini
demi kita bersama, nggak ada sama-sama saling menguntungkan, ya kan. Mami juga alhamdulillah keluarganya juga baik, ya kan, kayak gitu kan. Walaupun walaupun aku kesel sama mami, tapi aku selalu mengingatkan kebaikannya mami juga, ya kan. Kita sering bersama jalan-jalan naik motor mami, ya kan. Pokoknya seru banget dah, susahnya dulu kayak gimana. Terus udah gitu juga ngadepin netizen tuh seperti apa. Ya kan, kita setiap hari aku naik kereta dari Tangerang ke sini aku bela-belain gini gini gini, karena kenapa aku bela-belain? Karena buat aku kalau mami nggak diturutin kadang suka ngambek gitu loh. Ya udahlah saya bela-belain, kasihan juga seperti itu. Oke, dari saya bang, Hmm. ini dari hasil pacaran settingan ini, Heeh. otomatis kan dapat dapat endorse, Iya, iklan. iya. Nah, keuntungan apa aja sih yang pernah dirasakan kebersamaan saat itu? Kalau untuk masalah endorse sih ada sih sebagian, ya nggak terlalu banyak, karena waktu itu image-nya kan jelek, ya kan. Tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Saya menyikapinya, mungkin pertolongan ini kan karena ikhlas, walaupun image kita jelek, ya sudahlah. Terus udah gitu juga mungkin ya keuntungannya dari di podcast-podcast, diundang ke TV. Cuma buat aku ya udahlah, bismillah, walaupun nama saya jelek, niat saya nggak bantu, insya Allah menjadi ladang pahala buat saya. Ya udahlah, makanya ya udah saya memberanikan diri. Kan saya sempat vakum juga tuh ya, akhirnya apa nih ya, gue manfaatin followers gue deh yang segini banyaknya, walaupun gue dihujat gitu kan ya. Ya udahlah, gue lebih baik gue apa adanya aja deh, ya kan. Coba gue pengen tahu nih respon netizen seperti apa kalau misalnya gue apa adanya. Alhamdulillah, ternyata gue kata mah gue dibully lagi nih gitu kan sama netizen. Ternyata alhamdulillah netizen tuh pada pro ke gue. Nah begini dong Jordan, apa adanya usaha, ngapain lu kemarin pacaran sorry sama nenek-nenek gitu kan ya. Nama lu jelek, image lu nggak bagus. Mending begini jualan tape uli, ya kan. Dan alhamdulillah, bukannya saya promosi ya, dan alhamdulillah, ya kan, setelah saya jual tape uli, ada tuh yang namanya dari hamba Allah tuh, ya kan. Dia nggak mau nyebutin tuh namanya tuh siapa, ya kan. Ada tuh dari hamba Allah. Dia tuh sering beli tape uli sampai sampai 13 juta. Dibagi-bagiin lagi nih buat warganya, bukan bukan buat dia. Dibagi-bagi nih. Ini sampai saya kalung dibagi nih, berlian, cincin. Ini nih, apa nih? Liontin ini nih. Kata saya, Masya Allah, ternyata kalau hati kita ikhlas, ridho, walaupun nama baik kita tercoret kan, jelek gitu, tapi kalau kita ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah sih ada balasannya. Aduh, saya jadi nangis bener, jadi sedih. Makanya apa ya, dibalik, aduh, gue jadi dibalik masalah itu sebenarnya kemarin sempat, ya Allah, karir gue jadi mati, syuting juga kagak ada, iklan juga kan, sering main iklan juga kan ya, malu juga sama casternya, nggak keterima. Aduh ya Allah, kata saya, sempat sempat kesel juga gitu, sempat marah juga, ya Allah, pokoknya marah juga lah. Cuma kata saya, ya Allah, makanya saya sholat malam tuh ya, salam minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, cuma saya lebih sabar lagi, lebih sabar lagi, saya dikasih petunjuk lagi nih, coba deh lu apa adanya aja deh, apa adanya aja, udah jangan ngejak yang aneh-aneh. Saya bilang gitu kan ya, saya juga nggak tahu itu bisikan dari mana, ya kan. Pas saya sholat tengah malam, ya buat beragama muslim pasti percaya itu, ya kan, kalau kita benar sungguh-sungguh minta sama Allah. Makanya saya buat seperti ini, alhamdulillah netizen pada pro ke saya, respect ke saya, banyak yang beli tape uli saya, Masya Allah, luar biasa banget sih, ya kan. Berkat berkat kemarin jadi seperti settingan seperti itu, ambil buat pelajaran aja deh, ya kan. Alhamdulillah bisa jadi seperti ini, saya bisa ngebangun rumah juga, rumah orang tua juga saya renovasi, karena orang tua saya kan kebanjiran juga, kasihan. Alhamdulillah dapat keuntungan dari tape uli, saya kumpulin, bla 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 begini. Masya Allah, tabarakallah, itu maha baik banget. Segala sesuatu apapun masalah
sepahit apapun hidup kita, kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, ya Allah akan memberikan jalan untuk kita, memberikan keberkahan. Ya Allah, gue kayak ustadz ya. Seperti itu aja sih ya, makanya alhamdulillah banget, masya Allah, tabarakallah. Sampai luar biasa banget, nggak nyangkal banget loh guys, nggak nyangkal banget sampai bisa ngebuat rumah, masya Allah. Tapi selama jalani settingan sama Hmm. Eva Manurung, mungkin ngerasa lebih dikenal gak sekarang sama masyarakat? Kalau merasa dikenal sih pasti ya, kenalnya mungkin sebenarnya sih agak sedikit malu, agak sedikit. Awalnya aku malu dikenal ya sebagai pacarnya Mami Eva Manurung. Cuma alhamdulillah saya udah mengikhlaskan, udah pokoknya ya udahlah, dikenal sebagai seperti itu aja. Makanya saya membrandingkan diri saya bagaimana caranya biar netizen kenal saya dengan karya saya. Alhamdulillah saya bisa buat single 2. Alhamdulillah saya ditawarin tuh dari pencipta lagu dari orang Kediri namanya Mbak Sarah Emma, dia menciptain lagu. Alhamdulillah single saya yang pertama judulnya Melupakanmu, dan yang kedua judulnya Sici gitu. Tapi setelah sama Eva Manurung kan pernah pacaran sama Baby Carol juga anaknya. Aduh. Sebenarnya kalau sama Baby Carol itu gini ya. Kalau sama Baby Carol itu sebenarnya kan waktu itu kan dia ngejas single ya. Waktu itu ya ngejas single apa? Yang sama si Visa Putri judulnya Aku Mau Nikah. Ya kan? Nah, kebetulan dia minta buat saya jadi model video klipnya. Ya seperti itu. Sebenarnya itu konten karena kita kan pakai jas, kan konsepnya kan pernikahan. Nah, judulnya aja kan Aku Mau Nikah kayak gitu kan. Ya, jadi hanya sekedar ya udah deket-deket gitu aja, kan tahu sendiri netizen seperti apa. Kan kita sering sebenarnya sebelum kejadian settingan ya, saya juga sebenarnya udah deket sama si Baby Carol kayak. Sebenarnya sama si Baby Carol juga settingan juga. Ya kan dia juga yang mau. Untuk apa tuh tujuannya settingan sama Baby Carol? Sebenarnya bukan saya yang menawarkan ya. Dia sendiri, Kak. Dia bilang begini ya. Iyalah enak aja. Gue juga mau lah nama gue begini-begini. Dia bilang gitu kan ya. Ya terserah lu loh Kak. Cuma jangan terlalu vulgar banget. Ya kan. Ngomongin seperti ini-ininya. Ya kan. Gue takutnya lu berantem dong sama gue. Kayak gitu. Ya kan. Akhirnya kan saya sempat selek juga sama dia. Selek juga gara-gara. Karena settingannya tuh menurut saya ya. Menurut saya terlalu over. Iya kan terlalu gacor. Ya statementnya dia tuh terlalu gacor buat saya. Makanya akhirnya saya sempat nggak berkomunikasi juga sama dia. Dan alhamdulillah pas udah settingan ini udah kelar semuanya, saya juga mengundurkan diri. Saya sendiri ya mengundurkan diri sebenarnya. Kemarin juga Mami minta saya buat lanjutin, saya nggak mau. Itu karena buat apa, ya udah cukup saya ngebantunya sampai sini aja, saya udah nggak mau dilanjutin lagi. Makanya dia ngebuka seperti itu, mungkin dia kecewanya seperti itu kali, ngebongkar ke masalah ke Thailand kayak gitu. Nah, Mami minta lanjutin lagi settingan itu. Saya nggak mau. Kapan tuh, Hah? Kapan minta lanjutin settingan? Yang waktu pas udah pisah itu ya, itu yang udah ini kata dia kan kata dia kan waktu itu ya ada podcast di Sentul waktu itu sama si Baby Carol. Nah, mungkin karena hostnya berbaik hati mau ngajak Mami sama Kak Baby Carol untuk liburan ke Bali. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Terus dia bilang begini, ayo sih lanjutin lagi begini, kita ada endorse lo ke Bali. Endorse ke Bali? Siapa yang ngajak ke Bali? Saya nggak pernah tahu. Dari situ aja dia nggak jujur, gitu kan ya. Tiba-tiba ngajakin ke Bali, enggak deh, udah makasih, udah males, ngapain? Nggak mau, saya udah nggak mau. Saya makanya mengundurkan diri. Makanya kan netizen pada bilang, Bang Jordan kenapa sih udah nggak Mami lagi, begini. Saya sampai kesel juga sama netizennya. Netizen lu ngapain sih, ya kan, ngebahas dia mulu. Gue lagi adem-adem, lu ngapa ngebahas dia mulu, ya kan? Nanti kalau misalnya gue ngebahas, nanti gue disangkanya gue pantas sama dia lagi. Padahal gue bisa berdiri dengan sendirinya. Bukan gue sombong ya, ya kan?
lagi lu udah gak usah ngebahas masalah itu lagi, gue udah nggak penting buat gue, ya kan, udah nggak bahas, udah nggak usah dibahas ya, gitu. Bang, terkait endorse itu bang, Apa hasilnya itu buat abang sendiri apa mami juga minta Bagiannya. pembagiannya? pembagiannya sih sebenarnya, kalau kalau yang itu ya, kalau yang apa sih, bintang tamu aja ya. Bintang tamu kan misalkan nih budgetnya segini-gini, ya udah begini-begini. Kadang mami, kadang kadang saya kesel juga begini kan ya. Kadang mami minta potongan buat manajemen. Dalam hati, manajemen apaan sih? Ya Allah, dalam hati. Iya kan, dalam hati gua, manajemen apaan sih? Iya buat si ini nih, buat si bayarin. Lah, mami, itu kan asisten mami. Ya, mami kalau mau potong budget mami, potong aja. Ya kan, ngapain budget saya juga minta dipotong? Kecuali dia yang nyariin job, bener nggak? Ya kan, ini kan kita job ya karena viral kan, siapa sih yang kagak mau ngundang, bener kan? Ya kan, ya kita bukannya saya belagu atau bagaimana, kayak gitu kan ya. Mami, ya udah nih, akhirnya nih, mami, ini buat buat saya nambahin ini buat asisten mami. Jangan kurang loh. Ya terus berapa? Mau dipotong berapa persen? Ya kan, mau dipotong berapa persen? Ini juga kita kan juga sama-sama, mami. Saya bilang gitu kan ya. Udahlah, jangan potong memotong. Akhirnya udah di situ saya udah nggak nyaman. Saya udah nggak nyaman sebenarnya. Dia juga banyak begini-begini mulutnya. Saya sebenarnya udah lama banget saya nggak mau. Saya udah, dia tuh sering banget, beberapa kali saya ngancem dia, kagak saya udah ya. Kalau misalkan kamu susah diatur, saya mau buat lagu nih single berdua sama dia nih. Udah ya, kalau misalkan kamu susah diatur, saya nggak mau. Saya cariin sama yang lain. Dia minta sama yang lain, saya cari yang lain aja cowok, dia bilang gitu kan ya. Oh sok, silakan ya. Saya udah nggak mau ya mami, udah jangan paksain saya untuk duet. Jujur saya udah nggak nyaman. Saya udah berulang-ulang kali udah ngomong seperti itu. Tetap tuh kok. Lu mau nggak nih? Ya kan, lu nggak mau nih. Tahu sendiri kan ngomongnya seperti apa, bener nggak? Lu mau nggak nih begini-begini? Udahlah mami, udah cari cowok yang lain aja deh. Saya bilang begitu kan, udah cari cowok yang lain lagi ya. Ya udah ya begini. Terus dia tetap kok begitu lagi. Akhirnya tetap lagi. Ini saya udah bahaya nih. Ya udah mi ya. Mami bisa nggak ngomongnya pelan-pelan aja? Nggak usah potong-potongan begitu. Ya kan kita kan sama-sama. Kan kita nih settingnya tuh dari awal tuh sama-sama. Kecuali kok tiba-tiba kalau gua masuk, ya kan, lu mau berani bayar gua berapa? Oke, gua nggak berani bayar lu. Yaudah, mami yang nyariin job, budget gua potong. Worth it dong, bener nggak? Kan kita kan dari awal sama-sama. Ya udah sih, apa salahnya sih, ngapain sih potong-potong begitu? Ya kalau misalnya selagi, yaudah mi, ini saya tambahin buat asisten itu tuh kagak mau, ya udahlah, terserah dah. Makanya saya udah nggak nyaman banget, makanya saya nggak mau. Pas di Thailand juga sebenarnya saya udah nggak nyaman banget, marah-marah mulu. Artinya dia meminta pembagian hasilnya itu selalu lebih besar dibanding. Ya pokoknya sih bukannya selalu lebih besar ya. Pokoknya ya kalau misalnya kita ada job, dia tuh selalu mau motong untuk, ya ke atasnya dia bilang sih katanya buat asistennya gitu. Ya kan, ya kata saya, dalam hati saya begini ya, asisten. Gua syuting berdua sama dia. Biasanya kan kalau asisten pribadi, kita mau minum dibawain, ya kan? Ya bukannya saya pelit sih sebenarnya ya. Cuma ya kan ini kan hasil jerih payah kita juga sama-sama kayak gitu. Ya udah, ini saya tambahin, tapi dia tetap gak mau terima. Ya udahlah, mau gimana lagi, kayak gitu. Bang, terakhir terkait manajemen yang dibilang mami itu berarti bohong gitu ya bang? Tidak ada ya bang? Kagak ada. Pada saat itu sih kagak ada ya. Pada saat itu nggak ada. Cuma kalau sekarang saya nggak tahu dah. Dia udah masuk manajemen apa dia punya manajemen, saya nggak tahu. Pada saat itu sih emang kita ngejar settingan pure. Bener-bener kita brandingnya tuh berdua gitu loh. Brandingnya berdua nih. Saya minta izin sama mami setujuin ACC, ya udah. Itu nggak, jadi nggak ada disuruh-suruh sama manajemen. Manajemen dari mana? Kan tadi saya bilang, ya kan kalau ngomong nggak usah karang mengarang. Bener kata anaknya. Ya kan, bener kata anaknya. Lu pencipta lagu tapi jangan keseringan mengarang. Kayak gitu. Ngomong apa adanya aja. Kayak gitu, ya kan? Iya, ini sepakatan kita berdua sama si Jordan begini. Jordan juga baik juga, ngebantu begini. Nih, gue jempolin buat mami.
ngomong jujur apa adanya kayak gitu. Manajemen dari mana? Kagak ada manajemen. Oke, Bang, makasih. terakhir Bang dari Apa? saya. Ada yang mau disampaikan untuk Mami, Eva. Aduh, pokoknya buat Mami saya selalu ya, semoga langgeng terus sama semua sama keluarga-keluarganya. Rukun terus lah pokoknya. Jangan ada settingan lagi. Jangan sampai gara-gara Mami settingan, uang bulanan Mami di stop lagi sama anaknya. Udah nggak usah. Kalau mau berkarya aja dengan baik. Ya kan? Udah nggak usah buat settingan-settingan karena buat bukannya aku sirik sama Mami ya. Karena ini buat demi kebaikan Mami juga. Mami kan udah berusia, udah berumur juga, nggak pantas juga untuk settingan seperti itu. Boleh dulu mah buat menutupi karena niat Mami juga baik ya kan. Nah sekarang ya udahlah adem-adem aja, mumpung Bang Virgon juga sama KPB juga udah baik, udah bagi uang bulanan lagi buat Mami. Udah nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau Mami mau berkarya aja. Mami sehat selalu. Aku doain semoga panjang umur, murah rezekinya. Walaupun hati aku ada sedikit kesel, tapi aku selalu ingat kebaikan Mami. Selalu ingat kita susah senengnya bersama, naik motor dengan ya begitu adanya gitu. Cuma buat aku, Mami luar biasa buat anak-anaknya Mami. Ya, nice Mami. Terima kasih.